selamat pagi anak-anak. Salam sehat selalu. Apa kabar hari ini semuanya? Semoga selalu berbahagia bersama keluarga di rumah ya. Kesempatan ini Ibu akan memberikan informasi tentang menjaga kesehatan di masa pandemi. Sebelumnya, marilah kita berdoa dulu sesuai agamanya masing-masing. Mari kita berdoa dulu. Anak-anakku yang terkasih, hidup lebih indah dengan banyak kawan daripada lawan. Dan hidup lebih indah dengan saling memberikan manfaat, bukan saling memanfaatkan. Anak-anakku tahu bahwa virus corona telah menyebar ke lebih dari separuh dunia. Tentu saja di dalam masa pandemi ini, banyak orang merasa was-was, khawatir, takut dengan penyebaran corona ini. Maka karena hal itu, menjaga kesehatan baik sekali, baik kesehatan fisik maupun kesehatan psikis. Anak-anakku yang saya sayangi, cara menjaga kesehatan agar tidak tertular corona, kita awali dengan dari diri kita sendiri. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, mencuci tangan dengan sabun. Kedua, juga selalu siap hand sanitizer. Ketiga, jangan sentuh wajah sebelum mencuci tangan, termasuk mata, hidung, mulut, karena itu merupakan jalan utama untuk penyebaran virus corona. Yang keempat, konsumsi makanan sehat, perbanyak sayur dan buah. Kelima, jaga kebersihan lingkungan, yaitu tempat beraktivitas, baik di rumah maupun di luar rumah. Lebih baik membawa alat makan sendiri. Setelah selesai dipakai, langsung dicuci. Dan sekarang, kalau seandainya anak-anakku harus berada di luar rumah, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, tidak melakukan kontak fisik. Yang kedua, menjaga jarak dengan orang lain. Yang ketiga, menghindari transportasi umum. Dan yang keempat, membersihkan meja ataupun kursi saat akan dipakai. Kalau misalnya anak-anakku berada di tempat umum, dan mungkin pasti anak-anakku akan mengalami itu. Mungkin bosan di rumah ya. Makanya juga harus menjaga diri di luar rumah. Berikutnya anak-anak, jika harus menggunakan transportasi umum, maka yang harus dilakukan, satu, pastikan dirimu dalam kondisi sehat. Kalau tidak sehat, jangan paksa untuk keluar rumah atau apalagi di tempat transportasi yang umum. Yang kedua, selalu gunakan masker. Ayo, sekarang ini pemerintah sudah memberikan suatu sanksi. Kalau tidak pakai masker, harus membayar denda. Kemudian harus mengikuti sanksi, yaitu mengambil sampah di tempat yang sudah ditentukan. Ada lagi yang malah
disuruh menggali makam untuk korban-korban COVID. Yang ketiga, selalu membawa hand sanitizer. Yang keempat, jaga jarak aman, minimal 1 meter. Yang kelima, hindari untuk menyentuh pegangan. Kadang-kadang di lift itu kan ada pegangan. Kalau bisa nggak usah menyentuh. Apalagi kalau misalnya di mikrolet pintu, ya lebih baik mikrolet berhenti di depan langsung masuk. Kemudian yang berikutnya, batasi untuk berbicara dengan orang lain. Karena di situ juga bisa menularkan virus. Dan kalau harus membayar, bayar dengan non tunai kalau itu bisa. Dan hindari jam sibuk. Mengapa harus menghindari jam sibuk? Karena kalau jam sibuk itu banyak orang yang naik angkutan. Kalau bisa ya harus mengikuti protokol jarak dengan pemakai yang lain harus lebih jauh. Itu kalau misalnya harus menggunakan transportasi umum. Dan yang sekarang, nah ini yang juga penting anak-anakku. Hal yang bisa merusak sistem kekebalan tubuh. 1, kurang tidur. Ayo, biasanya anak-anak kalau sudah main game, lihat TV, lupa. Akhirnya apa? Kurang tidur. Itu juga akan mengurangi kekebalan tubuhmu. Yang kedua, kurang berolahraga. Ya, berolahraga ringan. Biasanya jam berapa kalau olahraga? Ya, jangan sampai lebih dari jam 11. Pola makan yang kurang baik itu juga akan merusak sistem kekebalan tubuh. Biasanya anak-anakku nggak mau sayur. Padahal sekarang ini zaman COVID ini harus banyak sayur dan buah. Yang berikutnya, nah ini kadang-kadang anak-anakku mengalami stres. Kalau stres juga akan mengurangi sistem kekebalan tubuhmu. Bagaimana caranya untuk tidak stres? Sekarang Ibu beri contoh. Cara untuk mengurangi stres. Belajar meditasi. Kalau misalnya banyak masalah, ada masalah, harus diselesaikan. Kalau memang sulit masalahnya, dicoba untuk meditasi, merenung. Kemudian tenang, gak usah emosi. Ya. Kalau pikiran tenang, itu akan membuat mudah untuk menyelesaikan masalah. Yang berikutnya, selalu berkomunikasi dengan orang lain. Siapa yang terdekat? Orang tua, kakak. Ya. Kalau misalnya harus dengan orang lain, pakai HP. Ya itulah penggunaan HP. Salah satu untuk berkomunikasi dengan baik. Ya, bukan untuk main game terus. Nanti main game merusak. Kemudian yang berikutnya, berolahraga untuk mengungkapkan perasaan. Misalnya ada perasaan jengkel, marah, pakai untuk olahraga. Olahraga apa? Yang disenangi anak-anakku sendiri. Mungkin ya nggak usah keluar-keluar di rumah dengan lari-lari pendek atau apa. Ya. Juga yang senang masak, olahraga masak, itu juga olahraga ngulek. Kemudian yang juga bisa merusak sistem kekebalan tubuh, selalu menyendiri. Orang hidup itu harus dengan orang lain. Tidak bisa sendiri. Kalau sendiri selalu mudah untuk stres. Makanya kita diberi orang lain. Orang lain itu untuk menutupi kekurangan kita. Maka jangan sampai menyendiri. Makhluk sosial. Kita itu sebagai makhluk sosial yang butuh orang lain. Dan yang terakhir, kurang humor. Kita itu perlu untuk menyehatkan pikiran kita dengan bergembira,
humor, melawak, ya. Ya, tentu saja anak-anak bisa sendiri kan untuk bagaimana bisa humor sehingga semuanya itu bisa membantu untuk memotivasi diri sendiri untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Berikutnya anak-anak, cara menjaga kesehatan secara psikologis. Karena di dalam diri kita itu ada fisik, ada psikis. Kalau fisik mudah, untuk mengobati mudah. Misalnya luka dikasih betadin, fisik itu. Tapi kalau psikis, ya. Nah, sekarang bagaimana caranya? Satu, menghindari stres. Selalu positif thinking. Segala sesuatu kita pikir secara positif. Kalau selalu negatif menjadi keresahan di dalam pikiran kita, maka mungkin kita bisa mempunyai masalah. Orang lain enggak merasa, tapi kamu sendiri yang bermasalah. Yang kedua, menjaga imunitas tubuh dengan makan makanan yang bergizi. Apa makanan yang bergizi? Tadi sudah saya sampaikan, ya. Banyak buah dan sayur. Ya, harus memang nasi itu harus karena itu makanan pokok kita. Tapi jangan terlalu banyak nasi, kurang sayurnya. Lebih baik nasi sedikit, sayur banyak, lauknya juga cukup. Dan ditambah buah. Kalau yang suka susu, lebih sehat lagi dengan minum susu. Yang berikutnya, anak-anak harus cukup istirahat. Minimal berapa istirahat? Satu hari. Dari 24 jam, itu 8 jam untuk istirahat. Anak-anakku sendiri bisa membaginya. Siang mungkin 2 jam, malam berapa jam. Ya. Jadi lihat situasi anak-anakku sendiri. Kemudian, kita harus tetap aktif. Kenapa? Kalau aktif itu pikiran-pikiran yang jelek-jelek itu hilang, tidak ada. Ya, makanya harus aktif. Kalau misalnya ada waktu luang, dipakai untuk kegiatan yang menyenangkan. Menyenangkan bukan berarti membuat pikiran, tapi menyenangkan yang membuat pikiran tenang, nyaman, enak. Sehingga pikiran kita sehat. Yang berikut, perkuat hubungan dan dukungan sosial, terutama dukungan orang dekat. Siapa orang dekat? Orang tua. Apalagi zaman sekarang, kan banyak di rumah. Harus banyak berbicara dengan orang tua, menyenangkan hati orang tua, membantu orang tua. Itu juga akan membawa kesehatan mental kita. Yang berikutnya, ingat anak-anak, kita harus mendapatkan informasi dari sumber terpercaya. Jangan katanya, jangan ini, jangan itu, yang penting terpercaya. Itu yang akan meningkatkan kesehatan kita. Nanti kalau kita selalu mendengarkan informasi yang kurang dipercaya, itu menjadi pemikiran kita. Kita malah sedih, kita malah susah. Akhirnya apa? Kesehatan psikologis kita terganggu. Kemudian yang penting juga batasi nonton televisi dan menggunakan media sosial. Media sosial untuk apa? Untuk mengerjakan tugas, untuk berkomunikasi dengan orang tua, sehingga kegiatan belajarmu juga tidak akan terganggu. Jangan sampai malah dipakai untuk main game. Orang tua sudah memberi kesempatan untuk menggunakan HP, tapi malah kamu salah gunakan. Dipakai banyak untuk main game. Kalau ditanya sudah kerja tugas, jawabanmu sudah, padahal belum mengirimkan. Nah, makanya mulai sekarang harus diperbaiki. Berikutnya, kita harus punya suatu keyakinan. Masalah bukan sepenuhnya kesalahanmu. Jadi jangan selalu dipikir-pikir terus, akhirnya stres. Yang kedua juga punya keyakinan.
orang yang bersikap kasar itu mewakili kesalahannya, masalahnya. Jadi tidak usah terpengaruh kalau ada orang yang kasar pada kamu, kemudian kamu malah sedih, menutup diri, jangan. Yang ketiga, kamu harus simpan nomor orang-orang yang dipercaya pada suatu ketika akan kamu butuhkan. Nah, sekarang tip bekerja di rumah. 1, pagi harus menyiapkan ruangan yang bersih dan nyaman. Yang kedua, cek HP-mu, kuota, sinyal, keberadaannya. Yang ketiga, kerjakan dulu tugas yang diberikan Bapak Ibu guru. Kalau sudah dikerjakan, jangan lupa segera melaporkan hasil pekerjaan. Yang berikutnya, hindarkan keinginan menggunakan HP seenaknya sendiri untuk bermain. Yang penting tugas dulu anak-anak. Karena kalau tidak mengerjakan tugas, dapat poin minus ya. Yang terakhir, gunakan waktumu dengan sebaik mungkin. Maka kalau kalian sudah menjaga semuanya itu, harapan ibu, doa ibu, kalian akan terhindar oleh virus corona. Demikian anak-anak yang bisa ibu sampaikan, semoga bermanfaat dan untuk selanjutnya kalian lancar untuk mengerjakan tugas, mengumpulkan, dan semoga informasi dari ibu ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Oke, anak-anak, setelah anak-anakku semua mendengarkan apa yang disampaikan ibu tadi, sekarang kesempatan ini ibu akan memberi tugas pada kalian. Apa tugasnya? Seperti biasanya. Dicatat informasi ibu tadi, dan kalau sudah dicatat dikirim ke ibu. Ibu tunggu ya.